Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pelajaran fisika. Kali ini pada chapter 3 atau pertemuan ketiga kita akan membahas materi momentum relativitas dan kesetaraan massa dan energi pada kelas 12 semester 2. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada persoalan momentum relativitas dan kesetaraan massa dan energi. Kita lihat pada momentum relativistik, ya. Momentum relativistik. Maka dengan demikian setiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Maka dengan demikian persamaan ini sudah kita sudah tahu semua bahwa P sama dengan M dikalikan dengan V. Ya. Pada kecepatan yang sangat kecil dari cahaya, maka boleh dituliskan bahwa P sama dengan M kali V. Sekarang kalimat yang kedua, kita pahami momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka akan mengalami perubahan massa dalam momentum tersebut. Artinya massanya berubah, momentumnya juga berubah. Itu disebut sebagai bentuk gejala relativistik, ya. Maka dengan demikian massa diamnya ya itu lebih kecil daripada massa bergeraknya. Kan itu. Maka dengan demikian ya momentum pada waktu cahaya kecepatannya jauh dari kecepatan cahaya, maka dituliskan P0 sama dengan V0. P0 sama dengan M0 dikalikan dengan V. Ya. Maka dengan demikian ini namanya momentum pada massa diam. Ya. Kemudian ini adalah M0-nya massa diam, V adalah kecepatan benda. Bagaimana kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya? Maka V ya lebih kecil atau sama dengan C, ya. Lebih kecil atau sama dengan C sebagai kecepatan cahaya, maka M0 ini ya menjadi lebih kecil daripada massa bergeraknya, ya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi P sama dengan mv. Ini adalah massa bergerak, ini adalah kecepatan bendanya. Dengan demikian M-nya akan berbanding lurus dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat, maka perubahan massanya ini menjadi lebih besar daripada M0-nya. Kan itu. Digabung persamaannya, maka P sama dengan M0V dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C dikuadratkan. Ini namanya bentuk dari gejala relativitas pada teori relativitas khusus, ya. Maka dengan demikian momentumnya juga menjadi lebih besar berdasarkan massa bergeraknya lebih besar daripada massa M0-nya. P adalah momentum massa bergerak, M0 adalah massa diam, V adalah kecepatan bendanya. Satuan pada momentum adalah kilogram meter per sekon atau newton sekon ya boleh. M0-nya adalah kilogram, V-nya adalah meter per sekon. Jadi kalau perubahan massanya semakin besar, maka perubahan momentumnya juga semakin besar terhadap massa bergeraknya dibandingkan dengan massa diamnya. Kita lanjutkan. Contoh soal yang pertama. Jika suatu partikel yang massa diamnya M
bergerak dengan kecepatan 3/5 C. C adalah kecepatan cahaya, hitunglah massa bergeraknya. Yang B, hitunglah momentum linearnya. Kita ambil ya bahwa V-nya sama dengan 3/5 C, M0 sama dengan M. Ya. M-nya sama dengan berapa? P-nya sama dengan berapa? Maka dengan demikian, M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ya, dimasukkan V-nya, maka M0 dibagi akar 1 dikurangi 3/5. Ya, ini 3/5 C, C-nya dikuadratkan dibagi C1, masih ada 3/5. Dikuadratkan, ini hasilnya 16/25 atau akar dari 4/5. Maka persamaannya menjadi M sama dengan M0 dibagi 4/5. Maka hasilnya adalah 5M dibagi dengan 4. Jadi massa bergeraknya ya, karena M0 sama dengan M, maka di sini 5/4 sebanding dengan 5/4 ya. Maka dikatakan menjadi lebih besar. Itu yang diinginkan pada soal nomor A. Berapakah momentumnya? P sama dengan M kali V. Sehingga 5M dibagi 4 dikalikan dengan V. Maka persamaannya menjadi 5MV dibagi dengan 4. Maka momentum pada massa bergeraknya itu 5 kalinya dibagi 4 dari keadaan semula. Inilah yang kita inginkan pada soal yang kita cari pada massa bergerak dan massa dan momentum linearnya. Kita lihat pada soal yang kedua, contoh soal kedua. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3/5 C, tentukan momentum relativistiknya ya. Berapa? Apabila M0-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Inilah yang diketahui dalam soal, disuruh mencari P-nya sama dengan berapa pada waktu V sama dengan 3/5 C. P sama dengan M0V dibagi 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Dimasukkan kecepatannya dulu. Masih seperti pada contoh soal yang pertama, ini tadi hasilnya adalah 4/5. Maka dengan demikian, M0V dibagi 4/5, maka 5M0V dibagi dengan 4. V-nya 3/5C. Ya. Maka dengan demikian, 5M0 dibagi 4, dikalikan 3C dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. Tinggal 3M0C dibagi dengan 4. Baru dimasukkan nilai M0 dan C-nya. Sehingga 3 kali 9 kali 10 pangkat negatif 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 4. 3 kali 3 dikalikan 9, 81. Ya, dibagi dengan 4. Ya. Kali 10 pangkat negatif 23. 81 dibagi 4 itu adalah 20,25 ya. Maka 20,25 kali 10 pangkat negatif 23 kilogram meter per sekon atau dalam satuan Newton sekon. Inilah yang diinginkan pada contoh soal yang kedua. Jadi kalau diperhitungkan keseluruhannya ya, momentumnya ya akan semakin kecil ya. Dengan pangkat ini, pangkat negatif 23 akan semakin kecil ya. Maka dengan demikian, kalau masanya nanti adalah masanya itu berapa kali elektron, maka momentumnya akan menjadi lebih besar. Kita lanjutkan. Kesetaraan massa dan energi. Kita perhatikan kalimat ini ya.
konsepnya kita perhatikan, jika energi benda diubah sebanyak delta E, maka massa benda berubah sebanyak delta M. Artinya delta M ya, delta E sebanding dengan delta M. Semakin besar perubahannya, maka massa bergeraknya juga semakin besar. Maka dengan demikian persamaannya delta E sama dengan delta M dikalikan dengan C kuadrat. Ini yang terjadi pada waktu V mendekati kecepatan cahaya. Maka energi satu partikel bergerak ya berbanding dengan massa dan kuadrat kecepatannya. Persamaan ini diturunkan menjadi E sama dengan mc kuadrat. Ini dikatakan sebagai persamaan energi menurut Einstein ya. Maka pada massa diamnya ya juga berbanding lurus dengan massa diamnya dan kuadrat kecepatan cahayanya, maka E0 sama dengan M0 dikalikan dengan C dikuadratkan. Maka dengan demikian, kedua persamaan ini kalau berlaku pada benda, itu benda memiliki energi kinetik biasa atau yang disebut dengan energi kinetik translasi. Maka dengan demikian, bila benda diberi energi kinetik translasi atau linier, maka massanya M menjadi lebih besar. Jadi kalau pada energi kinetik biasa adalah M0, maka pada energi kinetik mendekati cahaya adalah M sebagai massa bergeraknya. Maka lebih besar dari massa diamnya. Maka ini E dikurangi dengan E0 merupakan bentuk energi kinetik pada benda, yaitu E dikurangi dengan E0. Energi total dikurangi dengan energi diamnya. Maka dengan demikian, EK sama dengan M C kuadrat dikurangi dengan M0 C dikuadratkan. Massa itu menjadi lebih besar dari massa diamnya. Ya. Maka dengan demikian, M sama dengan M0 dibagi 1, dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat, dibagi dengan C kuadrat. Maka dengan demikian, ya, ini diganti, kemudian ini adalah M0C jadinya. Ya. M0 dikalikan C kuadrat dibagi dengan ini, ya, akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat, maka boleh diwakilkan dengan cara dikalikan. Perkalian 1 dikurangi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan M0C dikuadratkan. C dikuadratkan. Maka dengan demikian, inilah yang disebut dengan bahwa energi total dikurangi dengan energi diamnya adalah bentuk dari energi kinetik pada benda. Maka dengan demikian, persamaan ini berlaku pada semua perubahan energi. Sehingga yang diketahui adalah EK adalah energi kinetik translasi, kemudian E energi total pada massa bergeraknya, kemudian E0 adalah energi massa diamnya. Maka dengan demikian, inilah yang diinginkan, ya, bukti yang sudah ada adalah bom atom yang sudah diketemukan oleh Einstein, ya, memiliki kekuatan yang sangat besar, ya, sebagai bentuk dari teori relativitas khusus. Itu. Kita lanjutkan. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda memiliki massa diam 4 kg. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C, ya. Hitunglah energi kinetik benda. Kemudian yang diketahui dalam soal ini, ya, berapakah EK-nya? C adalah 3 kali 10 pangkat 8. Maka dengan demikian, ya, EK sama dengan 1 dibagi 1, akar 1 dikurangi, V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikurangi 1. Dikalikan dengan M0C kuadrat. Dimasukkan 0,6 C, maka ini pada soal sebelumnya sudah diambil bahwa ini 0,36,
maka 1 dikurangi 0,36 ya. Ini dikuadratkan menjadi 0,36 menjadi 0,64. Maka dengan demikian 1 dikurangi 1 dibagi akar 1 dikurangi 0,36 dikurangi 1 ya, M0 C kuadrat. Maka dengan demikian menjadi 1 per 0,8 dikurangi 1. Ini kalau dibalik menjadi 10 per 8 dikurangi 1 ya, M0 C kuadrat. Maka dengan demikian EK-nya sama dengan 1/4 M0 C kuadrat. M0-nya adalah 4. Maka 1/4 kalikan 4 dikalikan dengan C kuadrat. Maka hasilnya EK-nya sama dengan C kuadrat dalam satuan Joule. Dimasukkan ini. 3 kali 10 pangkat 8. Maka 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Ya. 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Maka menjadi 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 16 Joule. Ini adalah energi yang diambil hanya 4 kg. Energinya sudah mencapai 10 pangkat 16. Jadi sangat besar energinya kalau benda 4 kg ini memiliki kecepatan 0,6 C. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Sebuah elektron itu bergerak dengan kecepatan 0,6 C ya. Bila diketahui M0-nya 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 ya. Maka dengan demikian hitunglah energi kinetik pada elektron ya dalam elektron volt atau EV. Maka dengan demikian ya, ini adalah yang diketahui ya, EK-nya berapa pada waktu V-nya 0,6 C. Kita masukkan 0,6 C di sini ya. Maka menjadi 0,6 C dikuadratkan 0,36 C kuadrat. Ya. Berarti tinggal 0,36. 1 dikurangi 0,36. 0,64 di akar adalah 0,8. Maka ini sama bentuknya ya. Maka EK sama dengan ini 8/10, maka 10/8 ya. Maka ketemunya adalah 1/4 M0 C dikuadratkan. Sekarang kita lihat 1/4 dikalikan 9 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Ini 9 kali 10 pangkat 16. Ya, 9 kali 9 81 dibagi dengan 4 adalah 20,25 kali 10 pangkat negatif 15 Joule. Aturannya 1 Joule itu sama dengan 1 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ini adalah muatan elektron. Maka satuannya adalah elektron volt. Satu lagi, 1 M besar atau 1 mega sama dengan 10 pangkat 6. Kita bagi menjadi satuan EP, maka dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 ini. Ya, maka ketemunya adalah 12,7 kali 10 pangkat 4 dalam satuan EV. Kalau ingin menjadi 10 pangkat 6, maka satuannya menjadi 0,127 kali 10 pangkat 6 EV. Elektron volt. Maka 10 pangkat 6 adalah mega, maka 0,127 mega elektron volt. Jadi semakin kita menggunakan partikel elektron atau sebuah elektron dengan muatannya semakin kecil, energi kinetiknya menjadi semakin besar. Itulah yang diinginkan pada energi relativitas. Menurut Einstein itu demikian. Ya. Itulah keseluruhan yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini dari materi sampai contoh soalnya.
Semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan sehingga kita mudah menyelesaikan persoalan pada relativitas. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.